Welcome to Jejak Sejarah YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Jejak Sejarah. Di konten kali ini saya akan memberikan informasi tentang kisah ritual pesta seks Prabu Kertanegara dengan para gadis muda dan cantik. Sebelum saya lanjutkan, bagi kalian yang menyukai konten-konten kami, silahkan untuk tekan tombol like. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Serta nyalakan tombol lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya dari konten-konten Jejak Sejarah. Kertanegara adalah satu-satunya Raja Singosari yang naik tahta secara damai. Kertanegara merupakan sosok Raja Jawa pertama yang ingin memperluas kekuasaannya mencangkup wilayah Nusantara. Namun di saat bersamaan, dinasti Yuan atau dikenal sebagai Kekaisaran Mongolia juga melakukan perluasan wilayah termasuk ke wilayah Nusantara, di mana Kekaisaran Mongolia ini bahkan telah memiliki daerah kekuasaan yang cukup luas, dari Korea hingga Rusia atau Kievan Rus, serta Timur Tengah dengan menghancurkan dinasti Abbasiyah di Baghdad, dan serta kerajaan di Eropa Timur. Saat bersinggungan dengan dinasti Yuan inilah Kertanegara yang menganut Buddha mengenal aliran Tantrayana Kiri. Tantrayana ini berasal dari akar kata Tan, yang artinya memaparkan kesaktian atau kekuatan daripada dewa. Di India, penganut tantrisme banyak terdapat di India Selatan dibandingkan dengan India Utara. Tantra adalah suatu kombinasi yang unik antara mantra, upacara, dan pemujaan secara total. Menurut Nagara Kertagama, Kertanegara dikisahkan sebagai seorang yang bebas dari segala dosa. Salah satu ritual Tantrayana Kiri yang diyakini Prabu Kertanegara adalah berpesta minuman keras dan seks demi mencapai pencerahan atau mencapai nirwana atau kesempurnaan. Namun ritual ini hanya dilakukan Kertanegara untuk mencapai pencerahan demi kemakmuran negara dan rakyat, serta dalam menangkal serangan musuh. Jadi bukan untuk kesenangan pribadi atau kenikmatan duniawi saja. Konon ritual ini mulai dilakukan Kertanegara karena dia mendapatkan kabar jika kehebatan Kaisar Mongol Kubilai Khan yang berhasil menaklukkan sebagian daratan Eropa dan Asia ternyata berasal dari kekuatan gaib ritual tantrik yang dipelajari sang Raja Mongolia dari seorang biksu Tibet. Kemudian Kertanegara mulai mendatangkan para spiritualis ahli tantra dari Champa, Kamboja, yang berupa gadis-gadis muda yang menawan atau yoginis. Ritual tersebut dilakukan Kertanegara di bangsal perempuan istananya dengan melibatkan para bawahannya dengan berpasang-pasangan baik laki-laki dan perempuan, serta minuman keras. Para peserta memakai topeng agar identitas mereka tersamarkan. Dalam praktiknya, sejumlah peserta yang terdiri dari menteri dan hulu balang Singosari ini mengikuti ritual dengan taat untuk menguji kemampuan menahan godaan nafsu duniawi demi meraih jalan menuju nirwana. Namun beberapa yang lain merasa malu atau malah terangsang oleh kenikmatan alkohol dan seks. Tentunya ini bertolak belakang dengan tujuan spiritual dari Prabu Kertanegara. Kertanegara meyakini ritual Tantra Kiri yang dilakukannya untuk pencerahan juga dilakukan oleh Kubilai Khan demi mendapatkan bantuan Dewi Kali yang dalam tahapannya menjelma sebagai Ibu Suri Kegelapan, sehingga pasukan Kubilai Khan dapat dengan mudah menguasai negara yang diserangnya. Ritual ini lalu rutin dilakukan sang Raja Kertanegara, bahkan hingga pada akhir kekuasaannya ketika diserang Jayakatwang, penguasa Kediri, salah satu kerajaan bawahan Singosari. Sang Prabu juga sedang melaksanakan upacara Tantrayana bersama Mahapatih dan pendeta terkenal. Kertanegara nyatanya tidak memperhitungkan bahaya
dari dalam negerinya sendiri karena berkonsentrasi terhadap serangan bangsa Mongol dengan mengirimkan sebagian pasukannya darat dan lautnya ke Melayu yang terkenal dengan ekspedisi Pamalayu. Sehingga ribuan pasukan Kediri yang melakukan penyerangan ke ibu kota Singosari akhirnya dapat mencapai bangsal perempuan tempat Kertanegara melakukan ritual seks tantra dan minum arak. Para penyerbu yang beringas ini dikejutkan dengan pemandangan yang menurut mereka memalukan karena raja, ratu, dan sejumlah kerabat keraton berada dalam berbagai pose yang ganjil dengan busana yang awut-awutan tengah melakukan ritual minum minuman keras dan seks tantra yanagiri. Mereka menenggak bergelas-gelas tuak berasik masuk bersama para yoginis muda dari Campa tanpa menghiraukan pasukan penyerbu yang telah memasuki bangsal perempuan. Lalu para penyerbu dari Kediri ini mengamuk dan membantai seisi ruangan tersebut, termasuk Prabu Kertanegara dan permaisurinya. Raja Kertanegara kemudian didarmakan sebagai Siwa Buddha pada Candi Singosari dan arcanya terkenal dengan nama Joko Dolog. Demikian tadi kisah ritual pesta seks Prabu Kertanegara. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.